Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devaniolai dengan NIM 210010029. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkum materi pertemuan 3 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah Ekonomi Industri. Materi pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai ekonomi industri. Ekonomi industri adalah ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai perilaku perusahaan-perusahaan industri. Perilaku perusahaan sangat berhubungan erat dengan tujuan perusahaan itu sendiri, yaitu memperoleh keuntungan. Setiap perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan pada dasarnya selalu berusaha memaksimumkan keuntungan. Di dalam dunia bisnis, keuntungan adalah mesin utama guna menciptakan akumulasi modal. Keuntungan juga mengundang minat setiap calon pesaing untuk memaksimumkan atau untuk ikut bersaing di dalam memasuki pasar. Materi yang berikut adalah tujuan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan sebelumnya hanya berpusat kepada berusaha untuk mencapai keuntungan pasar yang sebesar-besarnya. Namun, pada saat ini telah tujuan perusahaan bukan hanya tentang mengenai keuntungan, tetapi telah meluas bertambah dengan tujuan ekonomi lainnya yang berhubungan dengan bentuk organisasi perusahaan yang berkembang di dalam perekonomian. Secara umum, tujuan perusahaan dirangkai sebagai berikut. Tujuan perusahaan yang pertama yaitu memaksimumkan keuntungan. Yang kedua, apresiasi modal. Yang ketiga, memaksimumkan penjualan produk dari perusahaan tersebut. Yang keempat, memaksimumkan pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, perusahaan memaksimumkan andil perusahaan tersebut. Yang keenam, untuk tujuan stabilitas harga. Yang ketujuh, tujuan stabilitas output. Yang kedelapan, tentunya adalah untuk tujuan kepuasan. Dan yang terakhir adalah tujuan perusahaan, yaitu sebagai tujuan etika. Materi berikut yang akan saya bahas, materi yang ketiga, yaitu mengenai industri oligopoli. Pada industri oligopoli ditandai dengan adanya sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh beberapa perusahaan industri yang kuat, sehingga distribusi output menjadi tidak merata. Hal tersebut menjadi akibat adanya beberapa perusahaan industri yang hanya menguasai keadaan pasar, sehingga perilaku oligopolis sering menimbulkan kerugian bagi para konsumen di dalam perekonomian. Keadaan demikian pada akhirnya menghendaki kembali perlunya campur tangan dari pemerintah pada industri oligopoli. Pemerintah dalam mengikuti perkembangan oligopoli diharapkan dapat mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi sumber-sumber ekonomi yang di dalam perekonomian dapat melindungi kepentingan konsumen dan produsen itu sendiri, sehingga kehadiran oligopolis tidak menimbulkan beban bagi perekonomian. Industri oligopoli memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pasar terdapat sejumlah kecil perusahaan yang menguasai pasar. Yang kedua, produk yang dihasilkan adalah bersifat homogen. Yang ketiga, produsen adalah penentu harga atau price maker. Dan yang keempat, adanya rintangan bagi perusahaan
untuk masuk dan keluar pasar, sehingga produsen dapat memaksimumkan keuntungan. Materi berikut yang akan saya bahas, materi keempat, yaitu mengenai industri monopoli. Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monospolein, yang berarti penjual output di dalam pasar menjualnya sendirian. Para ahli ekonomi menyebut istilah itu dengan nama monopoli, yaitu terjadi apabila output suatu industri dihasilkan dan dijual oleh perusahaan tunggal. Perusahaan yang menjual output tersebut disebut sebagai monopolis atau perusahaan monopolis. Nah, industri monopolis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah perusahaan yang terdapat di dalam industri umumnya banyak, namun perilaku bisnis yang mereka jalankan adalah menyerupai perilaku monopoli. 2. Industri yang dihasilkan oleh industri monopolis atau produk yang dihasilkan oleh industri monopoli adalah bersifat homogen. Yang ketiga, produsen dianggap sebagai penentu harga atau price maker. Yang keempat, pada industri monopoli diandaikan bahwa di dalam pasar terdapat rintangan-rintangan bagi pesaing potensial untuk memasuki atau keluar dari pasar. Yang kelima, industri monopoli dianggap memaksimumkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Materi yang terakhir yaitu mengenai konsentrasi industri. Konsentrasi industri adalah situasi yang memperlihatkan derajat penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan industri yang berada di dalam pasar. Masing-masing jenis struktur pasar adalah memiliki derajat konsentrasi penguasaan pasar yang berbeda-beda sesuai dengan jenis struktur pasar yang mereka miliki. Industri yang berstruktur pasar persaingan sempurna tentu saja memiliki tingkat konsentrasi industri yang berbeda bila dibandingkan dengan industri yang berstruktur pasar monopoli. Begitu juga halnya dengan industri oligopoli. Yang berikut yang mengenai dengan konsentrasi industri yaitu tentang pengukuran konsentrasi. Pengukuran konsentrasi industri pada dasarnya dapat didekati dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan menggunakan andil perusahaan. Pengukuran konsentrasi industri yang dilakukan dengan cara menghitung andil setiap perusahaan industri yang diamati, baik di dalam penguasaan output, nilai penjualan, ataupun nilai tambah jumlah perusahaan. Yang kedua, menggunakan kurva-kurva. Kurva-kurva yang biasa digunakan untuk mengukur konsentrasi industri yaitu menggunakan kurva Lorenz. Yang ketiga, menggunakan angka indeks. Melihat keadaan konsentrasi industri dengan menggunakan angka-angka indeks. Materi yang berikut yang masih bersangkutan dengan konsentrasi industri yaitu tentang penyebab konsentrasi. Menurut Hasibuan tahun 1993 menyatakan kembali pandangan Douglas F. Greer pada tahun 1984 yang menjelaskan ada sekitar 4 faktor pokok yang menyebabkan terjadinya konsentrasi industri, yaitu yang pertama, nasib baik atau lucky factor. Di dalam kajian industri yang diilustrasikan, sebagian hanya terdapat beberapa perusahaan saja yang tertarik
untuk melakukan kegiatan investasi, sehingga sebagai akibatnya di dalam kegiatan bisnis ini hanya beberapa perusahaan saja yang melakukan kegiatan investasi, sehingga konsentrasi industri terlihat menjadi tinggi dan beberapa perusahaan tersebut pada akhirnya menjadi dominan di dalam pasar. Yang kedua adalah faktor teknis. Perusahaan yang memiliki ongkos produksi rendah akan cenderung mendominasi pasar dikarenakan harga jual output yang diberlakukannya di dalam pasar adalah rendah. Begitupun juga halnya bagi perusahaan-perusahaan industri yang memiliki skala ekonomi yang besar, maka perusahaan tersebut cenderung akan memenuhi permintaan pasar yang besar juga. Faktor yang ketiga adalah faktor kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dapat menunjuk beberapa perusahaan tertentu guna berproduksi atau mendistribusikan output untuk kepentingan konsumen. Sebagai akibatnya dari tindakan pemerintah tersebut, maka akan terdapat sikap yang tidak adil yang menyebabkan keadaan konsentrasi industri meningkat. Sebaliknya, di lain sisi, bila pemerintah memperlonggar proteksi yang sebelumnya telah diberlakukan dengan sangat ketat, maka jumlah perusahaan yang memasuki industri atau memasuki pasar akan menjadi lebih banyak. Dengan demikian, konsentrasi industri akan terus mengalami penurunan. Faktor yang keempat yaitu faktor kebutuhan bisnis. Faktor yang memungkinkan adanya kebijaksanaan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan tertentu. Demikian rangkuman materi dari mata kuliah Ekonomi Industri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.